kita akan ngomongin masalah kreativitas dan sudah tidak bisa dilakukan lagi bahwa Mas Erik itu adalah sangat kreatif sekali. Di sini siapa yang suka nontonin vlognya Mas Erik? Banyak loh penontonnya di sini dan tidak dilakukan lagi bahwa Mas Erik ini adalah orang yang sangat kreatif nih. Sekarang kita ngomongin tentang kreativitas. Gimana sih cara membangun kreativitas sebenarnya? Tadi kan kalau bisa dibilang tadi Mas Alit bilang Mas Erik sebenarnya adalah lulusan SMM musik, musik ya, basicnya adalah musik. Kemudian sekarang Mas Erik sudah melebarkan sayapnya menjadi seorang vlogger. Kemudian juga jadi founder dari Dance University yang di situ tidak hanya mengajak anak-anak, ngajarin anak-anak untuk bisa menjadi lebih kreatif, ngasih tempat juga dan juga hebatnya adalah tidak komersil, tidak membayar. Itu gimana sih membangun kreativitasnya, caranya? Ya. Terima kasih. Bridging-nya panjang banget, jadi bingung jawabnya. Oh iya dah, intinya adalah ya. Sebenarnya untuk membangun kreativitas itu kalau belajar dari pengalaman ya, dari dulu sekolah musik, terus bikin band, sebenarnya yang kita lakukan itu melakukan passion, gitu. Apa yang kita suka ya itu yang kita kejar. Cuma itu aja. Giliran kita dihadapkan dengan video seperti Mas Ali tadi bilang, sekarang terjun ke videografi, bukan berarti kita ganti profesi. Justru ini adalah salah satu tools kita untuk mematangkan diri menjadi musisi. Karena menjadi seorang musisi itu sekarang nggak komplit kalau kita nggak main multimedia juga. Gitu, mengingat kita punya keterbatasan, kita ada di daerah, kita jarang masuk TV, ya kita bikin channel sendiri, bikin konten sendiri. Jadi sebuah kelengkapan dan semuanya basicnya lagi-lagi berawal dari apa yang kita suka. Mengenai trigger, bagaimana caranya kita menjadi seorang yang kreatif, aku rasa Jogja menjadi tempat yang paling cocok untuk mengembangkan kreativitas. Nah, karena pertama kita tuh di Jogja banyak keterbatasan akses dari media. Kalau band Jakarta itu, band lokal Jakarta itu gede dikit, dia bisa nasional. Dia sudah bisa tur keliling Indonesia. Kalau di Jakarta, kamu perlu 15 tahun untuk menjadi band nasional. Sudah kelihatan kan teman-teman kita tuh udah nge-band terus-terusan gede di lokal, bukan berarti gede nasional. Ini nggak bisa. Kalau band Jakarta tuh gede dikit kayak Bara Suara ini lagi ngetop dan memang bagus musiknya, dia langsung bisa tur Indonesia. Padahal baru band lokal, dia baru 1,5 tahun. Dan di Yogyakarta itu proses seperti itu kita temukan. Bagaimana caranya kita diberi banyak keterbatasan untuk menciptakan kreativitas. Bagaimana caranya. Karena kreativitas itu bisa ter-trigger melalui keterbatasan kita. Prinsip dasarnya kan seorang kreator itu sebenarnya mengenal potensi kita itu sebagai identitas. Yang kedua, kita harus punya ide. Ide itu adalah menggunakan potensi yang kita punya untuk membuat sebuah gagasan. Nah, kreativitas itu dibutuhkan untuk membuat memecahkan sebuah masalah dengan menggunakan ide kita. Gitu. Jadi Jogja tempat yang paling cocok karena kita punya banyak keterbatasan, punya banyak teman dan punya banyak guru. Jogja adalah satu-satunya kota yang penduduknya komplit, dari Bandung ada, dari Jakarta ada, dari Papua ada. Jadi ilmu dari semua kota itu kita cepat langsung serap. Gitu. Jadi malah justru kalau semakin kita punya banyak batasan, kita harus berani tembus batas itu, Mas ya. Iya. Ya justru itu PR-nya. Bagaimana caranya ketika kita dihadapkan dengan sebuah keterbatasan, kita bisa tembus limitnya. Tembus itu ya. Jadi teman-teman yang selama ini mungkin banyak kekurangan, jangan takut. Iya. Jadi mungkin salah satu yang menjadi trigger Mas Erik menjadi justru itu kelebihan kita. Kelebihannya di situ ya. Itu kita harus menemukan cara yang harus kita tabrak. Iya. Oh, mungkin seperti Endang Sukamti ketika dia jarang masuk di TV, makanya dia punya media lain yaitu YouTube, Mas ya. Betul. Karena YouTube itu orang akan lebih mudah untuk akses kapanpun dimanapun selama ada kuota. Betul. Atau paling kan wifi kampus, ya kan? Iya. Kalau di TV kan udah ada jadwalnya, Mas ya. Acara musik pagi. Iya. Kita belum bangun kan? Pagi-pagi udah alay kan? Nah, kalau untuk menghindari kealayan itu, makanya Mas Erik ini punya ide, kita bikin di YouTube. Ya. YouTube nggak ada orang alay. Nggak ada. Karena nggak terekam misalnya. Iya betul. Kan siapa tahu ada yang lihat Mas Erik di YouTube, dia juga kita kan nggak tahu. Yang nggak tahu hanya petugas warnet. Ya Betul. Kan? Betul. Kreatif juga. Ketika kita nggak bisa bikin nggak bisa masuk TV, kita bikin TV itu, Mas ya. Itu atau enggak? Iya, betul. Oh iya, ya. Kalau kita nggak bisa masuk TV, kita bikin TV sendiri. Bikin TV sendiri. Nggak punya ilmunya untuk multimedia, ya kita belajar untuk itu. Belajar. Jadi semakin kesini tuh semakin kita bisa memantaskan diri untuk tujuan kita.
Itu tujuannya mau apa nih? Itu sebagai infrastruktur yang kita bangun. Kita bangun banyak lini perusahaan juga yang dimana itu sebenarnya alat pendukung kita juga. Gitu. Itu sebabnya Endang Sukamti masih berdiri sampai 16 tahun ini masih tetap tinggal di Yogyakarta dan masih survive berkontribusi untuk nasional. Teman saya 16 tahun loh masih ada di Yogyakarta dan survive. Dan itu kenapa mungkin dari salah satu poin dari Mas Derek adalah Yogyakarta adalah tempat yang paling tepat untuk menemukan orang kreatif. Berarti kita yakin semua dari sini harusnya bisa jadi orang kreatif karena semuanya tinggal di Jogja ya Mas ya. Benar. Harusnya bisa menang lah ya untuk Sosio di 2017 lah ya. Amin. Amin.